Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan segala urusannya. Kali ini saya akan melanjutkan film Planet of the Apes yang kedua. Film ini dirilis pada tahun 1970 dan merupakan kelanjutan langsung dari film pertama. Jadi biar nyambung dengan jalan ceritanya, yang belum nonton film pertama, saya sarankan untuk menontonnya terlebih dahulu. Linknya ada di deskripsi dan kolom komentar. Dan tanpa banyak basa-basi, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Di ending film pertama, Taylor menemukan reruntuhan patung Liberty. Saat itu dia menyadari kalau dia berada di bumi di tahun 3978, ya 2000 tahun di masa depan. Taylor dan Nova melanjutkan perjalanan mereka ke kawasan terlarang. Berhari-hari mereka melakukan perjalanan di padang gurun. Hari itu sangat panas dan mereka memutuskan untuk beristirahat. Perlahan-lahan Taylor mengajarkan Nova berbicara. Dan dia juga menunjukkan kalung yang bertuliskan nama Nova, lalu memberikan kepadanya. Taylor mulai berangan-angan untuk menetap di suatu tempat dan memiliki keturunan, lalu mengajari anak-anak mereka berbicara. Setelah itu mereka kembali melanjutkan perjalanan dan tiba-tiba tanah di depannya terbelah. Taylor menjadi heran kenapa tempat itu mendadak berubah, lalu ia turun dari kuda untuk memeriksanya. Taylor berpesan kepada Nova jika terjadi sesuatu kepadanya, cobalah mencari Zira di desa. Walaupun ia tidak yakin Nova akan mengerti ucapannya. Saat mencoba menghantam tebing, tiba-tiba dia menghilang. Setelah itu Zira yang kebingungan pergi dari sana. Di sisi lain diperlihatkan ada sebuah pesawat luar angkasa terdampar. Mereka adalah tim astronot kedua yang dikirim untuk menjelajahi angkasa, sama seperti Taylor dan rekan-rekannya. Namun pesawat mereka tidak mendarat dengan mulus, dan seorang astronot yang bernama Brent selamat dari kecelakaan tersebut, tapi sayangnya sang kapten mengalami luka parah. Dan mereka juga tidak mengetahui di mana mereka berada. Keadaan kapten yang semakin parah dan tidak lama kemudian dia meninggal dunia. Kini Brent adalah satu-satunya astronot yang selamat dari pesawatnya. Setelah mengubur sang kapten, Brent dikejutkan dengan seorang wanita mengendarai kuda. Dan ternyata dia adalah Nova. Brent bersyukur ternyata ada manusia di planet tersebut. Ia memberanikan diri untuk bertanya, namun Nova tidak menjawabnya. Lalu Brent melihat kalung yang dipakai oleh Nova sama seperti miliknya. Brent membaca nama yang tertulis adalah nama Taylor. Brent bertanya di mana keberadaan Taylor dan mengapa Nova bisa memakai kalung tersebut. Akan tetapi Nova hanya diam dan tidak menjawabnya. Setelah banyak bertanya, Brent menyadari kalau Nova tidak bisa berbicara. Kemudian Brent memutuskan untuk ikut bersama Nova. Setelah seharian melakukan perjalanan, sampailah mereka di desa bangsa Kera. Brent sangat heran kenapa para Kera itu berperilaku seperti manusia. Nova yang teringat dengan pesan Taylor dan menunjuk ke arah desa para Kera. Lalu Brent yang penasaran mencoba mendekat ke arah sana. Ternyata di desa Kera sedang ada pertemuan. Di sana ada gorila yang sedang berpidato. Dia bernama Ursus, seekor gorila berpangkat komandan. Dia merencanakan penyerangan ke area terlarang karena menurut mereka ada kehidupan manusia di sana dan mereka ingin menghabisi para manusia yang ada di kawasan terlarang. Hal tersebut sesuai dengan hukum yang tertulis pada gulungan suci yang merupakan perintah langsung dari leluhur mereka, yaitu seekor kera cerdas pertama yang bernama Caesar. Caesar adalah kera cerdas pertama yang bisa berbicara. Diketahui Caesar hidup pada peradaban pertama bangsa Kera. Dia adalah kera cerdas yang mewasiatkan gulungan suci yang menjadi pedoman hidup bangsa Kera, yang nantinya akan kita bahas di film selanjutnya. Ursus mempunyai ambisi untuk menjadikan bangsa Kera satu-satunya penguasa di planet tersebut. Akan tetapi, hal itu tidak disukai oleh kelompok akademis. Mereka lebih menyukai perdamaian. Brent dan Nova yang berada tidak jauh dari sana, hampir saja ketahuan. Seekor kera tiba-tiba saja datang ke sana.
dan Brand hampir terkena tembakan dan beruntungnya dia masih selamat. Di sisi lain, setelah melakukan pertemuan, Ursus mandi sauna bersama Dr. Zeus. Ursus memberitahukan kalau diam-diam dia telah mengirimkan mata-mata ke kawasan terlarang. Namun anehnya, anak buahnya mengalami kejadian misterius yang tidak bisa dijelaskan. Dari 12 anak buah yang dikirimkan, hanya satu yang kembali dan yang lainnya menghilang tanpa jejak. Kita berpindah ke Cornelius dan Zira, dia yang baru pulang, dikejutkan dengan kehadiran Nova dan Brand. Cornelius dan Zira sangat terkejut, ternyata ada manusia lain yang bisa berbicara. Lalu Brand memberitahunya kalau dia dan Taylor saling mengenal. Setelah itu Brand bertanya tentang keberadaan Taylor. Cornelius menunjukkan peta kemana Taylor dan Nova pergi sebelumnya. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu, lalu Zira menyuruh Brand dan Nova bersembunyi. Dan ternyata dia adalah Dr. Zeus. Dr. Zeus mengatakan bahwa terjadi hal misterius di kawasan terlarang. Ursus berencana akan pergi ke kawasan terlarang bersama prajuritnya dan Dr. Zeus juga akan ikut bersama mereka. Dan dia berkata jika terjadi sesuatu kepadanya, dia berharap Cornelius dan Zira bisa mempertahankan ekstensi bangsa Kera. Setelah Dr. Zeus pergi, Zira menyuruh Nova dan Brand pergi ke kawasan terlarang karena mungkin saja Taylor masih berada di sana. Namun Brand harus memakai pakaian yang sama seperti yang dipakai oleh Nova, agar para Kera tidak curiga kepadanya. Setidaknya kalau Brand tertangkap, bangsa Kera tidak berpikir kalau ia adalah manusia cerdas dan menjadikannya bahan penelitian. Lalu Brand dan Nova berangkat ke kawasan terlarang. Namun sayangnya bangsa Kera melihat mereka dan menembak kuda yang mereka naiki, dan akhirnya mereka berhasil ditangkap. Setelah itu mereka dibawa dan dimasukkan ke dalam kandang. Zira yang berada di sana terkejut melihat mereka. Lalu ia mengatakan kepada penjaga kalau mereka berdua akan dijadikan bahan penelitian. Namun Ursus yang baru datang tidak mengizinkannya karena para manusia itu akan dijadikan target latihan. Keesokan harinya Brand dan Nova dibawa ke tempat latihan. Saat mereka dimasukkan ke dalam gerobak, Zira mengatakan kepada penjaga kalau ia akan menambah kunci pengamannya. Dan ternyata Zira diam-diam membuka kunci kurungan dan memberi kode kepada Brand kalau pintunya tidak terkunci. Di perjalanan Brand keluar dari kurungan lalu menghajar penjaga yang membawanya. Setelah berhasil mengalahkan penjaga, Brand memisahkan kuda dari gerobaknya lalu ia dan Nova pergi ke kawasan terlarang. Namun di perjalanan mereka lagi-lagi dilihat oleh prajurit lalu melakukan pengejaran. Mereka lari ke sebuah bukit lalu bersembunyi di dalam gua. Dan mereka tidak mengikutinya karena mereka takut dengan kejadian hilangnya para tentara di area terlarang. Di dalam gua Brand menemukan benda-benda yang tidak asing. Brand melihat ada bekas instalasi listrik, bahkan dia menemukan sebuah papan yang bertuliskan New York. Saat itulah Brand menyadari kalau reruntuhan itu adalah stasiun bekas kota New York. Brand meyakini kalau hancurnya peradaban manusia karena peperangan atau bom nuklir yang menghancurkan segalanya. Di sisi lain, para petinggi bangsa Kera sedang menyusun rencana untuk pergi ke kawasan terlarang. Sementara itu, di luar banyak yang protes dan menolak perperangan. Mereka tidak mau terjadi pertumpahan darah kepada bangsa Kera. Lalu, para tentara malah menangkap para pendemo dan memasukkannya ke dalam kurungan. Setelah itu, pasukan gorila mulai melakukan perjalanan ke area terlarang. Sementara itu, Brand dan Nova terus berkeliling sampai akhirnya mereka menemukan sebuah terowongan dan reruntuhan kota New York. Kemudian Brand melihat air lalu mereka meminumnya. Tiba-tiba Brand bersikap aneh, entah mengapa dia mencoba menenggelamkan Nova ke dalam air tersebut. Brand berteriak sambil memegang kepalanya seakan-akan ada sesuatu yang merasuki pikirannya.
Sambil berjalan sempoyongan dia masuk ke sebuah ruangan, dia melihat seseorang yang sedang menyembah sebuah bom nuklir. Kemudian dia berbalik arah dan Brand mencoba berbicara kepadanya. Lalu Brand merasa ada yang berbicara melalui pikirannya. Ternyata orang itu memiliki kemampuan telepati yang berbicara menggunakan pikirannya. Lalu datang dua orang membawa Brand ke sebuah ruangan lainnya. Di sana terdapat beberapa orang yang sedang berdiri seolah-olah sedang menunggu kedatangan dirinya. Sekelompok orang itu diketuai oleh seseorang yang bernama Mendes. Mereka juga berbicara menggunakan telepati. Mereka bertanya apa yang dilakukan Brand di tempat ini, apakah ia adalah seorang mata-mata. Dan Brand menjawab kalau ia adalah seorang astronot dan tanpa sengaja terdampar di sini. Brand juga mengatakan kalau ia berasal dari 2000 tahun yang lalu. Selain bisa bertelepati, ternyata orang-orang ini bisa menampilkan citra visual aktivitas yang terjadi di dekat kawasan mereka. Lalu mereka bertanya siapa wanita yang bernama Nova. Brand pura-pura tidak tahu karena dia tidak ingin terjadi sesuatu dengan Nova. Lalu seorang pria mendekatinya. Ia menggunakan kemampuan telepatinya untuk mengendalikan pikiran Brand. Selain itu, yang lain juga menghujani Brand dengan berbagai pertanyaan. Brand yang merasa kesakitan dan meminta mereka untuk menghentikannya. Dan tanpa diduga, Mendes berbicara dengan mulutnya. Dan Brand mengatakan apakah mereka sudah gila karena menyembah sebuah bom nuklir. Lalu Mendes menjelaskan kalau bom itu adalah senjata suci perdamaian. Selain itu, mereka juga mempunyai kemampuan menciptakan ilusi dan penghalang visual yang ditujukan kepada target mereka. Dan mereka bertanya apa tujuan kera-kera itu sebenarnya. Brand pun mengatakan tidak tahu karena ia baru sampai di sana. Mereka takut suatu waktu bangsa kera datang dan menghancurkan mereka. Karena itulah mereka menjaga bom suci perdamaian tersebut. Dan jika terpaksa mereka akan menggunakan bom yang mereka sembah sebagai senjata pemungkas mereka. Tidak lama setelah itu Brand melihat Nova dibawa ke ruangan itu. Brand meminta kepada mereka untuk jangan menyakitinya. Dan tiba-tiba pikiran Brand dikendalikan oleh mereka yang membuat Brand menyakiti Nova. Awalnya Brand tidak ingin memberitahukan soal penyerbuan bangsa kera, namun karena mereka memanfaatkan Nova dengan terpaksa Brand memberitahukannya. Brand mengatakan kalau bangsa kera sedang bergerak kemari, mereka datang dalam jumlah besar. Lalu mereka menggunakan kemampuan penerawangan untuk melihat keadaan di luar. Yang ternyata pasukan bangsa kera hampir sampai di tempat mereka. Lalu Mendes dan anggotanya menciptakan ilusi untuk menakut-nakuti mereka. Dan tiba-tiba muncul api besar yang membuat sebagian dari mereka mundur. Lalu terlihat juga sebuah patung kera raksasa di hadapan mereka. Patung itu juga mengeluarkan darah. Dr. Zeus yang memiliki keyakinan yang kuat bahwa tidak mungkin para leluhur menyakiti mereka. Lalu ia menuju api tersebut dan patung itu mulai jatuh dan akan menimpanya. Sesaat kemudian, api dan patung itu pun menghilang. Dr. Zeus mengatakan semua itu hanya ilusi dan tidak ada yang perlu ditakutkan. Dan mereka mulai berjalan ke pusat kawasan terlarang. Mereka terkejut melihat reruntuhan peradaban manusia yang ternyata lebih maju. Sementara itu karena ilusinya tidak mampan, Mendes berencana untuk mengaktifkan bom untuk berjaga-jaga dan mereka semua berkumpul di ruang ibadah. Mereka bernyanyi sambil memanjatkan doa bersama. Brand dan Nova juga diberi pakaian yang sama dan disuruh berdoa bersama mereka. Setelah selesai berdoa, mereka semua berdiri dan memegang wajah mereka. Dan ternyata selama ini mereka memakai topeng. Ternyata mereka semua adalah sisa-sisa manusia yang selamat dari perang nuklir yang terjadi ribuan tahun yang lalu. Namun mereka terkena efek radiasinya yang berdampak pada mereka. Dan mereka tinggal di bawah permukaan tanah untuk mengurangi dampak radiasi. Jadi alasan kenapa bangsa kera tidak boleh masuk ke area terlarang, mungkin karena saat gulungan suci itu dibuat, efek radiasinya masih sangat berbahaya, dan mereka tetap menjaganya sampai hari ini. Di sisi lain, Brand dibawa ke sebuah ruangan yang ternyata Taylor sudah berada di sana. Mereka sangat senang bisa bertemu dan menceritakan kejadian yang mereka alami. Akan tetapi tiba-tiba pikiran mereka dikendalikan dan membuat mereka saling menyerang.
Lalu Brand dan Taylor diberikan sebuah senjata dan mereka pun kembali saling menyerang. Sementara itu Nova yang mendengar perkelahian mereka, ia menggigit tangan penjaga lalu lari menuju Brand dan Tyler. Tiba-tiba ia bisa berbicara dan memanggil nama Tyler. Kehadiran Nova membuyarkan konsentrasi pengendali pikiran dan Taylor langsung menghajarnya dan menjepitkan pada pintu berduri dan ia pun tewas di sana. Setelah itu Brand memberitahukan Taylor kalau orang itu mempunyai bom yang bertuliskan Alpha dan Omega. Taylor ternyata mengetahui arti tulisan tersebut. Bom itu memang sudah dibuat dari zaman dulu, yang merupakan sebuah senjata pemusnah massal. Mereka harus menghentikan peperangan agar Mendes dan anggotanya tidak meledakkan bom tersebut dan menghancurkan bumi dan isinya. Di sisi lain, para kera sudah masuk ke reruntuhan kota dan membunuh para manusia. Brand dan Taylor keluar dari sana dan tiba-tiba seekor prajurit gorila mendatangi mereka. Dan Nova tewas tertembak oleh gorila itu. Taylor sangat marah dan bersumpah akan menghancurkan mereka semua. Sementara itu para kera sudah sampai di ruangan bom nuklir. Di sana ada seseorang yang berkata kepada para kera dan membuat para kera itu terkejut. Taylor dan Brand diam-diam melihat orang itu. Ternyata dia mengaktifkan mekanisme bom tersebut. Lalu Komandan Ursus pun menembaknya hingga tewas. Ursus mencoba menembak bom itu agar hancur, namun Dr. Zeus menyuruh untuk menghentikannya karena sepertinya bom itu sangat berbahaya. Lalu mereka mencoba mengeluarkan bom itu dari sana. Karena terbentur, bom itu pun mengeluarkan asap. Taylor dan Brand yang mengintip mereka juga ketahuan, dan Taylor pun ditembak oleh mereka. Brand yang marah mencoba menembaki mereka, namun sayangnya Brand kehabisan peluru dan para kera menghujani Brand dengan tembakan. Sementara itu Brand yang masih hidup berusaha mendekati dan mengaktifkan bom tersebut. Dan bom itu meledak menghancurkan semua kehidupan yang ada di bumi. Tapi filmnya tidak habis sampai di sini. Ternyata diam-diam Zira dan Cornelius dibantu oleh seorang ilmuwan bernama Milo. Mereka berhasil menemukan pesawat yang ditumpangi oleh Taylor. Lalu mereka memperbaiki dan mempelajarinya. Saat pasukan kera pergi menyerang ke daerah terlarang, Milo, Zira, dan Cornelius yang tidak suka dengan perperangan pergi dari bumi menggunakan pesawat angkasa milik Taylor. Efek ledakan yang kuat membuat mereka menembus celah ruang dan waktu. Lalu berbulan-bulan kemudian mereka terdampar di sebuah planet. Dan ternyata itu adalah bumi 2000 tahun di masa lalu. Tepatnya beberapa tahun setelah Taylor pergi meninggalkan bumi. Lalu apakah yang terjadi pada mereka bertiga? Dan tentu saja pertolongan Zira dan Cornelius akan berlanjut di film berikutnya. Terima kasih sudah menonton, maaf kalau salah dalam penyampaiannya. Silakan berikan masukan agar kedepannya channel ini bisa lebih baik lagi dan kamu bisa lebih menikmati video di channel ini. Akhir kata saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.